Kepada siapa harus takut? Bapak Ibu Saudara, kepada siapa kita harus takut? Ya, sebagai orang Kristen, orang percaya ya. Saya Pendeta Tan Hoi Nai. Ya, kita ini sebagai orang percaya, kepada siapa harus takut? Nah, ini dia ya. Ya, ini penting Bapak Ibu Saudara ya. Sebab di luar sana salah sasaran ya. Takutnya itu salah sasaran ya. Kepada siapa kita harus takut? Satu, harus takut kepada Allah. Di dalam kejadian 20 ayat 11 ya. Takut akan Allah ya. Ya, Abraham bilang takut akan Allah, kirain nggak ada di sini ya gitu ya. Itu yang sama Abimelek itu ya. Pertama, takut akan Allah. Allahnya itu siapa sekarang ini? Allah yang kita sembah sekarang sebagai orang Kristen siapa? Yesus. Jadi kita harus takut kepada Yesus Allah. Ya, itu yang pertama. Kedua, takut akan Tuhan. Ulangan 6 ayat 13. Takut akan Tuhan. Ya, siapakah Tuhan? Yesus. Ya, dulu Yahweh adalah Yesus Roh. Ya, dari dulu Allah itu Yesus ya. Jadi takut akan Allah, takut akan Tuhan, takut akan Yesus. Yang ketiga, takut akan kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik tubuh maupun jiwa. Matius 10:28. Siapakah yang punya kuasa untuk membinasakan kita di neraka, baik tubuh maupun jiwa? Yesus. Ya, keempat, takut akan pemerintah. Sebab pemerintah itu sebagai alat dipakai oleh Allah sebagai hamba ya untuk kebaikan kita. Roma 13 ayat 3 dan 4 ya. Takut akan pemerintah ya. Itu ya. Jadi saya ulang, kepada siapa kita harus takut? Kepada Allah, Yesus Kristus, kepada Tuhan, Yesus Kristus, kepada Dia yang berkuasa membinasakan kita di neraka, Yesus Kristus, takut kepada pemerintah. Pemerintahan itu dipakai oleh Allah untuk kebaikan kita. Ya, Roma 13 ayat 3 dan 4. Itu. Jadi kita harus takut kepada itu. Nah, yang nggak boleh nih, kita nggak boleh takut nih kepada ini ya. Satu, kepada sinode. Kita tidak boleh takut pada sinode. Sinode itu bukan sistem organisasi gereja. Bukan, tidak ada sinode di Alkitab. Sementara mayoritas 85% di luar sana takut semua sama sinode. Pak Pendeta Tan, kita itu tahu kok Yesus itu Tuhan Allah, tahu. Ya, Allah itu esa, tahu. Tapi aturan sinode Allah itu Tritunggal. Jadi kalau kami mengatakan Allah itu esa, namanya Yesus Kristus, kami dipecat sinode. Takut itu pada Allah atau pada sinode? Ya, diperlukan sebuah keberanian seperti saya. Saya keluar dari gereja sinode. Ya. Ya, organisasi gereja yang benar itu kerasulan. 1 Korintus 12 ayat 28. Bukan sinode, bukan sama sekali. Bukan sinode dan bukan persekutuan gereja. Organisasi gereja yang benar Alkitabiah adalah jemaat kerasulan. Ya, 1 Korintus 12 ayat 28. Di situ Yesus sendiri yang menentukan. Ada nabi, ada rasul, ada pengajar, dan ada orang-orang yang diberi hikmat secara khusus karunia roh, yaitu bisa berbahasa roh, bisa melayani, bisa menguatkan iman, dan lain-lain. Ya, jadi organisasi gereja yang benar Alkitabiah adalah kerasulan seperti kami. Ya, gereja Allah yang berbasis kerasulan, bukan sinode, bukan. Kita nggak boleh takut sama sinode. Takut pada Allah, benar itu benar. Takut pada Allah, takut pada Tuhan, takut kepada yang bisa membinasakan kita di neraka, dan takut kepada pemerintah. Karena pemerintah ini dipakai oleh Allah sebagai hamba Allah untuk kebaikan kita. Roma 13 ayat 3 dan 4. Ya. Jadi yang tidak boleh takut sinode. Kedua, tidak boleh takut bapak gereja. Bapak gereja yang level kakap ya. Ya, ikan kakap maupun ikan teri ya. Ya, kan ada itu level bapak gereja yang kakap itu, yang ikan besar ya.
Nggak boleh takut sama Bapak Gereja. Bapak Gereja tidak ada di Alkitab. Dan Bapak Gereja tidak boleh membuat ajaran. Alkitab hanya mengenal nabi, rasul, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Dan orang-orang yang diberi karunia Roh Kudus, bisa berbahasa roh, bisa usir setan, bisa dan lain-lain, ya, karunia Roh Kudus. Alkitab tidak mengenal Bapak Gereja. Dia bukan nabi, dia bukan rasul, tapi sok mengkudeta, membuat ajaran. Lalu muncullah ajaran gereja, ajaran adat istiadat. Kita tidak boleh takut kepada Bapak Gereja. Tidak ada Bapak Gereja di Alkitab. Ya, kita tidak boleh takut kepada sinode, tidak boleh takut kepada Bapak Gereja. Organisasi jemaat, organisasi gereja yang benar Alkitabiah adalah kerasulan. 1 Korintus 12 ayat 28. Di situ Yesus sendiri yang menentukan jabatan-jabatan dalam organisasi kerasulan. Seperti gereja kami, ya GAIFU, namanya juga gereja Allah, ya toh, jemaat Allah berbasis kerasulan. Bukan sinode, bukan. Kita tidak boleh takut pada sinode, tidak boleh takut pada organisasi gereja, tidak boleh takut kepada Bapak Gereja. Kita harus takut kepada Allah Yesus Kristus, takut kepada Tuhan Yesus Kristus, takut kepada yang bisa membinasakan kita di neraka Yesus Kristus, dan takut kepada pemerintah yang dipakai oleh Allah untuk kebaikan kita. That's it, ya. Very clear, ya, itu Alkitabiah semua. Ya, sedangkan di luar sana, ya, gereja-gereja paling takut pada sinode. Sudah tahu Allah itu Yesus, Allah itu Esa, tapi karena sinode pengajarannya Allah itu Tritunggal, kalau kami melawan sinode kami dipecat. Takut itu pada Allah apa pada sinode? Pada Allah, Pak. Nah, takut pada Allah kalau mau selamat. Siapa Allahnya? Yesus Kristus. Ya. Sistem organisasi gereja yang benar Alkitabiah sudah ada di Alkitab. Apa itu? Bukan sinode. Apa itu, Pak? Kerasulan. Baca 1 Korintus 12 ayat 28. Bahkan Yesus juga menetapkan jabatan-jabatan di dalam kerasulan. Ada rasul, ada nabi, ada pengajar, dan ada orang-orang yang diberi kasih karunia Roh Kudus berupa kesembuhan, berupa mujizat, berupa usir setan, berupa menguatkan iman, melayani, dan berbahasa roh tuh. Ya, gereja kami juga mengakui bahasa roh, tapi bukan bahasa roh iblis. Kami berbahasa roh Alkitabiah, bukan berbahasa roh iblis. Ya, very clear. Jadi sudah clear, ya, takut itu harus kepada Allah, kepada Tuhan, kepada yang bisa membinasakan di neraka, dan kepada pemerintah. Tidak boleh takut pada sinode dan organisasi gereja, tidak boleh takut kepada bapak-bapak gereja. Semuanya benar Alkitabiah. That's it. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.